Berikutnya ialah sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Iqbal Abdullah, SE, MSI, AK, CA, CRP, CIA, SA. Waktunya saya persilahkan, Pak. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Julius MA, yang kami hormati Bapak Dr. Aridel Indra, yang kami hormati Ibu Eda Nureli, yang kami hormati Bapak Dr. Winston, serta para pemateri berkenan hadir dalam rangka bincang-bincang kita tentang UMKM dan perpajakan. Sebenarnya begini, saya sebenarnya nggak mau kasih sambutan, cuma mau mengajak teman-teman, mumpung kita ngumpul ini. Artinya kita kan akan berbicara tentang UMKM dan perpajakan. UMKM dan perpajakan sama-sama penopang roda ekonomi kita. Jadi Ibu Eda, saya lihat sudah ada Ibu Eda, selaku pembina UMKM, teman-teman pajak juga sudah ngumpul dengan kita. Yang praktisi nanti insya Allah akan memberikan pencerahan. Dan kami lihat juga ada ini Pak, siapa nih? Pak Muhammad Yusuf Badrussalam, yang Bank Indonesia yang punya sistem informasi ya, terkait dengan aplikasi keuangan. Dan kami dari akademisi mempunyai sumber daya manusia berupa mahasiswa dan dosen, dan alhamdulillah kami juga menaungi IAI. Jadi alangkah baiknya, nggak usah mungkin terlalu ini, kita saling menyahuti saja untuk memperkuat UMKM ini. Maksudnya begini, dalam konteks kami yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kalau sistem informasi yang ada di Bank Indonesia kita aplikasikan ke UMKM. Dampaknya kan tentu saja akan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Kami punya sumber daya untuk membantu penguatan itu. Secara tidak langsung tentu saja implikasinya ke perpajakan. Nah, ini adalah langkah besar yang bisa kita lakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, kerjasama selama ini konteksnya parsial. Kami dengan Halo Pajak ada kerjasama. Kami juga dengan koperasi ada kerjasama. Dengan Bank Indonesia juga sering berkomunikasi. Bagaimana kalau khusus di UMKM dan perpajakan, teman-teman dari Bank Indonesia kita mengambil bagian untuk sama-sama peduli. Bagaimana Ibu Eda? Bagaimana? Ya, saya kira seperti itu Pak. Kita saling berkoordinasi. Ya. Memang dari BI juga sering ke kami. Jadi memang untuk pengembangan ke depan UMKM ini memang harusnya ada berkolaborasi Pak. Jadi kami juga bukan hanya di Dinas Koperasi, tapi kita akan berkolaborasi di OPD-OPD yang terkait. Seperti itu nantinya. Oh ya, siap Ibu. Kami insya Allah siap membantu, mudah-mudahan juga teman-teman dari mungkin Pak Yusuf ada ya? Pak Yusuf, minta maaf Pak Yusuf, kami sapa nih. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Mana kabar Pak? Alhamdulillah, kami tertarik Pak Yusuf dengan sistem siapiknya ini, yang yang terkait dengan pelaporan keuangan. Mungkin akan bagus ya untuk kita aplikasikan ke teman-teman UMKM. Dan
kalau kita berkolaborasi ya soalnya akan lebih bagus. Apalagi nih ada juga nih Pak Yoga ya dari Kanwil ya. Ya mumpung nih kita sekalipun melalui virtual, ini adalah bentuk kepedulian kita ke UMKM dan sekaligus memperkuat kualitas laporan keuangan. Mungkin itu Pak anunya. Jadi ya sambutannya ya begini-begini saja mungkin. Teman-teman dari pajak mungkin bisa ya. Siap, Pak. Siap Pak ya. Siap, Pak. Ya, itu saja mungkin ya sambutan dari kami. Bentuknya adalah kita saling memperkuat sinergi ini untuk fokus ke UMKM dalam langkah digitalisasi pelaporan keuangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Berikutnya adalah penyampaian keynote speech oleh PLT Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Bapak Dr. Aridel Mindra, SPI MSI. Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Joga Saksono SE selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pada Bapak Joga Saksono SE, waktunya saya persilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Yulis MA selaku staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM. Yang saya hormati pula Ibu Eda Nur Eli SE selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako yang merangkap selaku Ketua IAI Wilayah Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Abdullah SE MSI AK CRP JISA. Kemudian yang saya hormati pula Ketua atau Direktur Halo Pajak yang nantinya juga sekaligus menjadi moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Winston Manihuruk. Kemudian juga rekan saya pemateri dari fungsional penyuluh pajak di Kanwil Slutenggo Malut, Pak Dasami Dharma Putra, serta seluruh Bapak Ibu pengurus maupun anggota IAI dan peserta webinar pada aspek perpajakan dan akuntansi UMKM secara digital untuk UMKM pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul Bapak sekalian walaupun melalui online secara daring lewat Zoom. Terima kasih Bapak, kami diberikan kesempatan tadi sudah banyak bercerita Bapak sekalian. Jadi dari IAI, dari BI ada aplikasi, kemudian di IAI juga ada aplikasi, di kami juga ada aplikasi ini kebetulan. Namanya M-Pajak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dasa secara detailnya. Jadi ini kolaborasi beberapa pemerintahan, kalau kita satukan kelihatannya bagus juga sebenarnya. Untuk di kami nanti ada yang namanya M-Pajak, nanti ini seperti, saya nggak tahu nanti bisa kelihatan nggak ini. Tidak terlihat ya. Jadi nanti ada yang namanya M-Pajak, di dalamnya nanti para wajib pajak khususnya UMKM ini ada menu untuk melakukan pencatatan omsetnya sampai dengan nanti masalah pembayaran akan diakomodasi di sana. Bahkan sampai nanti pelaporan. Jadi konsep perpajakan sekarang menggunakan omni channel. Sehingga harapannya wajib pajak yang mungkin kesulitan mendatangi mendatangi kantor pajak, tidak perlu hadir di kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak bisa menghitung, memperhitungkan, dan menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya cukup dari tempat usaha. Dan itu bisa dilakukan 7x24. Jadi selama 7 hari, selama 24 jam bisa dilakukan. Sepanjang yang bersangkutan bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi sekali lagi tadi sekarang sampaikan digitalisasi, berarti kita sudah bekerja secara digital.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan aspek perpajakan, mohon izin saya share screen boleh? Baik, Pak. Share screen ya. Sudah nampak share screen saya? Sudah, Pak. Sorry. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bercerita terkait dengan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, UMKM khususnya, tentunya perpajakan itu kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa saja sih sebenarnya peraturannya? Dasar dari perpajakan ini memungut pajak kepada UMKM. Jadi dasar hukum intinya ada di 5 ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan atau PPh. Ini sudah berlaku dirubah terakhir dengan tahun lalu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017, nanti detailnya akan disampaikan oleh pemateri kami Pak Dasa, tentang perseroan terbatas, bagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana untuk undang perseroan ini nanti ada khusus di bagian kelima tentang perseroan terbatas di pasal 109. Kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 4 dari Undang-Undang Nomor 11 ini ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta PP atau peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dan terakhir tadi sempat disebut beberapa kali itu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP 23 ini adalah pengganti dari PP 46 sebelumnya. Nanti akan dijawab sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kriteria UMKM berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, maka yang termasuk dalam UMKM adalah kriterianya dibagi 3, itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana untuk usaha mikro adalah untuk mereka-mereka yang modal usahanya adalah sampai dengan 1 miliar dan memiliki omset dalam 1 tahun sampai dengan 2 miliar. Sedangkan untuk usaha kecil, kriteria usaha kecil adalah pengusaha yang memiliki modal usaha 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki omset dalam 1 tahun 2 sampai dengan 15 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah pengusaha yang memiliki modal usaha 5 sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan omset dalam 1 tahun adalah di range 15 sampai dengan 50 miliar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hari ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah para UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kami di Direktorat Jenderal Pajak memiliki satu aplikasi yang dapat di-download oleh Bapak-Ibu sekalian, baik itu lewat Android maupun iOS. Itu yang namanya bisa di-search M-Strip Pajak. Nanti di dalam aplikasi ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pencatatan omsetnya sampai dengan pembayaran dan pelaporan. Jadi nanti sudah terintegrasi semuanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau akan melakukan penyetoran untuk PPh final tadi sesuai PP 23 sebesar 0,5% dapat dilakukan cukup melalui gadget. Jadi tidak perlu datang ke kantor kami, tidak perlu datang ke perbankan, semuanya sudah bisa dilakukan. Nah,
objek pajak UMKM ini Bapak Ibu sekalian adalah penghasilan dari usaha. Usahanya apa saja sih? Jadi usaha itu yang dimaksud usaha ini antara lain usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya toko, kios, dan los kelontong maupun itu kemudian usaha pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung makanan, kemudian rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Di mana usaha ini penghasilan bruto atau omset setahun yang tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi di dalam objek pajak UMKM di undang-undang kita, di PPH, bahwa yang masuk dalam kriteria UMKM ini adalah untuk pengusaha yang memiliki omset dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Omset ini yang mana? Yaitu seluruh omset yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Apabila misalnya pengusaha UMKM ini memiliki lebih dari 1 gerai, maka 4,8 ini adalah di total dari seluruh gerai atau outlet yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Jadi kalau memiliki 10 gerai, berarti 10 gerai di total. Ketika tidak lebih dari 4,8 miliar, maka yang bersangkutan memasuki kriteria UMKM sehingga kepadanya dapat dikenakan pajak sesuai PP 23. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk pengusaha kena pajak yang memiliki kriteria UMKM itu adalah omset setahun adalah tidak lebih dari 4,8 miliar. Tetapi apakah 4,8 langsung kita kenakan pajak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi terhitung sejak Oktober 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HPP yang berlaku di bulan Oktober 2021, maka untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak lebih dari 500 juta, jadi ini sebenarnya untuk UMKM, jadi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5. Jadi tadi kan untuk menghitung tarif 0,5, memenuhi kriteria ini dulu Bapak-Ibu sekalian. Jadi memiliki kriteria peredaran brutonya tidak melebihi 4,8, ini berarti dinyatakan statusnya sebagai UMKM. Nah, setelah statusnya UMKM, maka yang bersangkutan menggunakan tarif 0,5%. Tetapi sebelum dihitung 0,5%, maka dilihat dulu apakah omsetnya dalam setahun lebih dari 500 juta atau tidak. Jika tidak lebih dari 500 juta dalam setahun, maka kepada yang bersangkutan belum dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun omset Bapak Ibu tidak lebih dari 4,8, kemudian ternyata omsetnya juga tidak lebih dari 500 juta dalam 1 tahun, maka Bapak Ibu sekalian masih belum membayar pajak. Belum ya. Dalam 1 tahun ini jumlahnya terakumulasi dalam 1 tahun tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2022, omsetnya dalam 1 tahun, katakanlah nanti sampai dengan Desember masih misalnya 300 juta, berarti Bapak Ibu dalam 1 tahun ini masih belum wajib dipotong, belum wajib untuk membayar pajak penghasilan. Kalau ternyata tahun depan misalnya, tahun ini 300, tahun depan 400. Kalau kita total berarti kan 300, 400, berarti 700. Apakah sudah terutang? Masih belum Bapak Ibu sekalian, jadi yang dihitung adalah dalam setahun. Sehingga ketika tahun depan juga belum nyampe 500. Dalam setahun berarti Bapak Ibu masih belum dikenai PPh. Apabila nanti misalnya ternyata di bulan Oktober Bapak Ibu omsetnya sudah memenuhi syarat untuk 500 juta, misalnya di bulan Oktober omsetnya mencapai 550 juta misalnya, maka pada saat itu Bapak Ibu baru dikenakan pajak sesuai dengan PP 23 dengan tarif sebesar 0,5%. Dan penggunaan tarif ini Bapak Ibu sekalian ada jangka waktunya sesuai dengan pasal 5 di PP 23 tahun 2018. Di mana untuk wajib pajak orang pribadi itu berlakunya adalah 7 tahun
yang dihitung sejak PP tersebut berlaku. Jadi PP ini berlaku sejak tahun 2018. Kemudian untuk wajib pajak koperasi, persekutuan komanditer atau CV atau firma, berlakunya hanya 4 tahun, jadi bisa menggunakan tarif 0,5% hanya selama 4 tahun. Kemudian untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT hanya bisa menggunakan tarif 0,5% selama 3 tahun. Tahun 2018 ini dihitung 1 tahun, kecuali wajib pajak baru dihitung sejak wajib pajak terdaftar. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar sebelum 2018 atau di tahun 2018, maka dihitungnya 2018 itu adalah 1 tahun, berarti terakhir 18, 19, berarti tahun 2020 seharusnya sudah tidak berhak untuk menggunakan tarif 0,5%. Kecuali kalau Bapak Ibu baru terdaftar katakanlah tahun ini 2022, maka jika Bapak Ibu adalah wajib pajak orang pribadi, hitunglah 7 tahun dari 22, itulah hak Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan tarif 0,5%. Nah, tadi kan bagaimana jika tidak berhak menggunakan 0,5%? Berarti kalau tidak berhak menggunakan 0,5%, maka Bapak Ibu harus menggunakan tarif PPh sesuai dengan pasal 17. Jadi nanti ada tarif progresif. Dari 5% sampai yang tertinggi 35%. Nah, bagaimana dengan pajak perseroan ini? Ada sesuatu yang baru Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada badan hukum yang agak unik, jadi badan hukum perseroan tapi perseorangan. Jadi perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Nah, sesuai ketentuan maka wajib pajak perseroan perorangan ini merupakan subjek pajak badan. Tetapi karena dia sifatnya adalah tetap usaha mikro, tadi kan ada di depannya ada persyaratan. Omset tidak lebih dari 4,8. Jadi untuk perseroan perorangan yang omsetnya tidak lebih dari 4,8, walaupun dia badan hukum, maka kepadanya dapat menggunakan tarif 0,5% sesuai PP 23. Nah, bagaimana sekarang dengan yang tidak memenuhi syarat 0,5%? Tapi kalau dikenakan tarif PPh pasal 7 mungkin merasa berat. Bapak Ibu sekalian, ada fasilitas tarif yang berlaku umum di pasal 31E Undang-Undang PPh, di mana untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, itu bisa mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50% dari tarif pasal 17. Nanti ada tata cara perhitungan sendiri, nanti bisa akan disampaikan oleh Pak Dasa nantinya. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian mungkin katakanlah begini, saya omset 5 miliar masa kena pasal tarif 17, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, sepanjang Bapak Ibu sekalian peredaran brutonya tidak lebih dari 50 miliar, maka masih bisa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari penghasilan dari tarif PPh pasal 17. Jadi nanti ada di pasal 31E Undang-Undang PPh. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi dari Bank Indonesia ada aplikasi yang harapannya nanti Bapak Ibu sekalian juga dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh kami di pemerintahan. Baik di kami di Direktorat Jenderal Pajak, di Dinas Koperasi, kemudian dari IAI tadi juga ada, dari teman-teman Bank Indonesia juga ada. Yang menarik sebenarnya kalau nanti mungkin dari Pak Yusuf, mungkin yang saya sempat lihat itu adalah, setahu saya di Sulawesi Tengah cukup bagus, di Gorontalo juga bagus kemarin kami lihat, yaitu penggunaan QRIS. Itu nanti mungkin bisa disampaikan, karena itu terus terang kalau kami lihat, kita bisa berbelanja kepada UMKM tanpa perlu bawa duit nih. Uangnya sudah berupa digital semua. Nah, ini mungkin juga akan sangat memudahkan kita atau para teman-teman UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta webinar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Joko Sassono SE atas sambutan dan sedikit memaparan materinya ya Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya Bapak untuk Bapak
Yoga Saksono dan menjadi diskusi bersama juga ya. Seperti apa yang sudah disampaikan di materi yang tadi tampil di layar, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih Pak kebijakan untuk UMKM terkait omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, untuk mekanisme itu seperti apa? Nah, lalu apakah perlu mereka itu lapor seperti kebijakan insentif pajak PPh DPP atau hanya dilaporkan akhir tahun bersama dengan SPT PP tahunan saja Pak? Mohon diberi penjelasannya mungkin. Terima kasih. Baik, jadi Bapak sekalian, mungkin kita back ke awal lagi. Jadi sebenarnya sistem perpajakan kita itu ada dua, ada official assessment, ada self assessment. Kalau official assessment itu kita petugas pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan self assessment wajib pajak yang menentukan sendiri. Jadi nanti wajib pajak diberikan kewenangan, diberikan hak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa kewajibannya berarti ada dua. Ada menghitung, kemudian kewajiban intinya ada tiga. Ada menghitung, kemudian menyetor, yang terakhir ini yang sering lupa, lapor. Nah, ini yang sering kali terlupa. Ketika sudah merasa setor, itu merasa sudah lapor. Nah, karena sistemnya adalah self-assessment Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami mengetahui bahwa Bapak Ibu tidak lebih dari 500 juta, kan gitu ya. Jadi batas 4,8 itu adalah batas penentuan Bapak Ibu memenuhi kriteria sebagai UMKM yang nantinya berhak menggunakan tarif 0,5%. Jika Bapak Ibu sekalian omset dalam 1 tahun lebih dari 4,8%, berarti Bapak Ibu tidak berhak menggunakan tarif 0,5%, tapi menggunakan tarif PPh pasal 17. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apakah perlu lapor? Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kami mengetahui, karena tadi sistemnya adalah self assessment, maka di Bapak Ibu sekalian tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya omset saya tahun ini misalnya 2022 tidak lebih dari 50 juta, kan tidak bayar pajak, betul ya? Tidak bayar pajak karena masih di bawah batas tadi 500 juta. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap wajib lapor jumlah omsetnya kepada kami, tetap harus lapor karena kami harus mengetahui sebenarnya Bapak Ibu ini berapa sih omsetnya. Nah, ketika Bapak Ibu lapor misalnya omset saya tahun ini misalnya 300 juta, maka kesimpulan di kami berarti Bapak Ibu di pajak yang terutang adalah tetap 0. Dan itu istilah kami SPT-nya nihil. Nihil itu bukan berarti tidak ada laporan. Nihil itu pengertiannya bahwa tidak ada pajak yang dibayar. Jadi ini mungkin pemahaman yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian untuk penggiat UMKM. Jadi mohon dipahami bahwa di pajak itu tadi sistemnya adalah self assessment. Jadi wajib pajak bisa menghitung, diberi kewenangan untuk menghitung sendiri. Kayak tadi kenapa di kami ada aplikasi M-Pajak itu salah satunya adalah untuk menghitung itu. Menghitung, kemudian memperhitungkan apa sih? Memperhitungkan itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya berrekanan dengan instansi pemerintah, itu nanti ada pajaknya khusus lagi sebenarnya. Jadi kalau dengan instansi pemerintah, kalau belanja barang secara normal, tarifnya itu 2%. Tetapi jika Bapak Ibu adalah sebagai UMKM, maka tarifnya tetap menggunakan PP 23, 5%. Nah, Bapak Ibu ketika berrekanan dengan instansi pemerintah dan Bapak Ibu dipotong 0,5%, pajak atau bukti potong yang Bapak terima itu menjadi pengurang. Di saat setiap bulan Bapak Ibu hitung, misalnya saya pajak saya harus bayar berapa, itu adalah memperhitungkan namanya. Jadi misalnya omset saya bulan ini katakanlah 20 juta. Saya sudah pernah dipotong oleh instansi pemerintah berapa sih? Oh, saya kalau tadi misalnya 20 juta dikali 0,5% berarti 100.000 lah ya. Nah, saya sudah dipotong oleh instansi pemerintah berapa ini? Saya sudah dipotong katakanlah 50.000 ini, berarti 100 dikurangi 50, berarti saya tinggal bayar sisanya. Itulah memperhitungkan. Ketika sudah diperhitungkan 50.000, nah 50.000 inilah kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan penyetoran sendiri. Untuk menyetor
ke perbankan, jadi store-nya tidak ada cerita store ke pegawai pajak ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu store ke pegawai pajak itu adalah sangat salah. Tadi di depan sudah sempat ada pemenayangan video dari Pak Direktur Jenderal Pajak kami, Pak Suryo Tomo, terkait tolong bantuannya kepada kami untuk kami supaya bisa bekerja sesuai dengan integritas kita, integritas kami ya. Jadi tidak ada cerita bahwa wajib pajak itu menyerahkan uang pajak kepada petugas pajak dengan dalih apapun, itu tidak ada. Dan di kami itu memang tidak diperkenankan. Jadi Bapak Ibu kalau mau setor uang pajak itu adanya hanya ke perbankan yang ditunjuk atau pos. Nah, untuk membayar itu perlu ID billing. Nah, untuk create ID billing Bapak Ibu, nanti di M-Pajak ada fasilitas untuk meng-create ID billing. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah menghitung di rumah, create ID billing cukup lewat M-Pajak, dapat ID billingnya, setelah itu Bapak Ibu bisa setor ke perbankan melalui M-Banking. Khusus untuk UMKM, setoran yang dilakukan sepanjang dia tidak terlambat, maka itu dianggap juga sudah sebagai pelaporan bulanan. Jadi setiap bulan, jadi pajak untuk UMKM ini kan tiap bulan, 0,5% tadi setiap bulan harus distorkan. Jika sudah memenuhi batasan 500 juta. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian menyetor pajaknya PPh, maka pada saat itu juga selain setor, Bapak Ibu sudah sekaligus melakukan pelaporan. Di kami sudah langsung terhitung sebagai pelaporan. Kalau yang normal tadi yang PPh pasal 17, itu setelah dia setor, masih memiliki kewajiban untuk lapor. Yang tiap tanggal 20 setiap bulannya. Nah, untuk UMKM ini sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu sekalian. Untuk UMKM setelah setor, itulah tanggal lapor sekaligus sebagai pelaporan kepada kami. Jadi yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, 4,8 itu adalah threshold untuk penentuan apakah Bapak Ibu ini masuk kriteria UMKM atau tidak. Jika iya, maka Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas tarif sebesar 0,5% sesuai PP 23 tahun 2018. Nah, dari 4,8 itu masih ada lagi nih. Dikenakan pajaknya langsung tidak dari total, tapi dilihat dulu omset dalam 1 tahun itu apakah lebih dari 500 juta. Jika tidak lebih dari 500 juta, berarti Bapak Ibu belum terhutang PPh. Ya kan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah lewat 500 juta dalam 1 tahun, barulah Bapak Ibu terhutang pajak penghasilan sebesar yang 0,5% tadi. Kira-kira gitu. Mungkin kalau ada yang ingin tanya lagi, silakan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sangat memberikan insightful sekali ya untuk para pelaku UMKM tentunya. Terima kasih Pak Yoga Sono SE atas keynote speech yang telah diberikannya juga. Selanjutnya menginjak ke acara pemaparan materi. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, saya akan memberikan kata kunci yang kedua untuk para peserta webinar series pada pagi hari ini, yaitu kata kunci yang kedua itu adalah pajak. Mohon diperhatikan nih Bapak Ibu, kata kunci kedua tersebut adalah pajak.